Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian, semoga hari ini dalam kondisi sehat semuanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi di bab 2, yaitu persamaan dasar akuntansi. Baiklah, kita akan bahas bagaimanakah persamaan dasar akuntansi berikut ini. Persamaan dasar akuntansi. A. Konsep persamaan dasar akuntansi. 1. Definisi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan rumus dasar akuntansi yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan dan menjadi dasar proses akuntansi selanjutnya hingga penyusunan laporan keuangan. Nah, persamaan dasar akuntansi di sini menunjukkan keseimbangan antara aktiva dan pasifa, yaitu aktiva sama dengan pasifa. Apa itu aktiva dan pasifa? Aktiva biasa disebut juga dengan istilah aset atau harta kekayaan. Aktiva atau aset seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara pasifa sumber pembelanjaan kekayaan baik dalam bentuk modal dari pemilik ekuitas maupun pinjaman dari kreditur atau liabilitas. 2. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. A. Aset atau aktiva atau harta, yaitu seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan, baik itu bersifat lancar maupun tidak lancar, serta berwujud maupun tidak berwujud. Nah, aset atau aktiva di sini dapat dibedakan menjadi dua. Itu ada disebut dengan aktiva lancar atau aset lancar, yaitu aset yang dapat direalisasikan atau digunakan untuk operasional perusahaan dengan masa manfaat kurang dari 1 tahun. Ya, berarti di sini kalau aset lancar, harta lancar, penggunaannya biasanya dimanfaatkan kurang dari 1 tahun. Yang termasuk dalam aset lancar contohnya kas. Apa itu kas? Kas itu uang tunai, piutang, persediaan, perlengkapan, dan sebagainya. 2. Aset tetap atau aset tidak lancar. Aset tetap yaitu kekayaan perusahaan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun, berarti ini yang sifatnya tahan lama, yang nilainya mengalami penyusutan atau ada penurunan masa manfaat, yang termasuk dalam aktiva tetap atau aset tetap, yaitu peralatan, kendaraan, gedung, dan tanah. Nah, aset tetap ini mengalami penurunan
atau nilainya susut, kecuali tanah. Kalau tanah itu malah setiap tahun naik harganya ya, sedangkan peralatan, gedung, kendaraan itu mengalami penyusutan. Selanjutnya B. Liabilitas atau kewajiban. Liabilitas, seluruh kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi ketika sudah jatuh tempo. Nah, liabilitas ini terdiri atas liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. 1. Liabilitas jangka pendek atau liabilitas lancar atau kewajiban jangka pendek adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain dengan masa jatuh tempo pembayaran kurang dari 1 tahun, seperti utang usaha, utang wesel, dan sebagainya. 2. Liabilitas jangka panjang, yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang masa pelunasannya lebih dari 1 tahun, seperti utang obligasi. Apa itu obligasi? Yaitu semacam surat-surat berharga. Nah, ini berjangka. C. Ekuitas atau modal. Ekuitas adalah hak kepemilikan atas jumlah kekayaan perusahaan yang berasal dari pemilik. Faktor yang mempengaruhi jumlah ekuitas adalah setoran pemilik, pengambilan pribadi atau prive, pendapatan, dan beban. Nah, ini yang mempengaruhi modal atau ekuitas. Selanjutnya, 3. Bentuk persamaan dasar akuntansi. Nah, bagaimanakah bentuk dari persamaan dasar akuntansi? Seluruh transaksi yang terjadi dalam perusahaan melibatkan pihak internal dan juga pihak eksternal. Hal ini mempengaruhi jumlah atau nominal aset atau aktiva, harta, liabilitas, utang, kewajiban, dan ekuitas atau modal yang termasuk dalam unsur persamaan akuntansi. Nah, berikut ini bentuk persamaan akuntansinya. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau harta sama dengan utang tambah modal. Aktiva sama dengan pasiva. Di dalam persamaan akuntansi yang disamakan di sini adalah jumlah aktiva dan jumlah pasiva. Nah, jumlah aktiva itu ada pada sebelah kiri dan pasiva sebelah kanan, yaitu yang disamakan aktivanya dan pasiva. Harus sama jumlahnya aktiva dan pasiva. Jadi di dalam persamaan dasar akuntansi di sini kalau tidak sama jumlah yang diaktiva dan pasiva, berarti persamaan itu dianggap keliru. Nah, untuk jelasnya kita akan membahas pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi.
Pencatatan transaksi keuangan kepersamaan dasar akuntansi. Contoh, salah satu contoh transaksi yang akan kita posting kepersamaan dasar akuntansi. Transaksi A, Nyonya Melati mendirikan perusahaan persewaan tanaman hias dengan nama CV Taman Bunga. Untuk itu, Nyonya Melati menyetor uang sebesar 15 juta rupiah sebagai modal awal perusahaan. Nah, akibat dari transaksi tersebut, maka kas CV Taman Bunga dan modal pemilik perusahaan bertambah. Bagaimanakah persamaan akuntansinya? Persamaan akuntansinya sebagai berikut. Harta sama dengan modal. Harta sama dengan modal. Kemudian harta di sini bertambah kas sebesar 15 juta rupiah di bagian aktiva. Kemudian sebelah kanan modal Nyonya Melati bertambah 15 juta rupiah pada bagian pasifa. Ya, bagian modalnya bertambah. Ya, ini transaksi A, berarti masing-masing 15 juta. Jumlah kasnya 15 juta dan jumlah modal 15 juta. Nah, ini transaksi A, salah satu contoh dari persamaan. Kemudian contoh yang kedua, transaksi B. CV Taman Bunga menerima pinjaman dari BRI sebesar 15 juta rupiah. Pinjaman tersebut diterima pada tanggal 5 Januari tahun 2020. Akibatnya, kas bertambah dan utang bertambah. Nah, kenapa dikatakan kas bertambah dan utang bertambah? Karena pada saat kita meminjam uang berarti mengakibatkan berpengaruh terhadap kas uang tunai kita bertambah. Ya, memang pada dasarnya uang tunai bertambah, tapi berpengaruh juga terhadap utang. Karena ini merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar. Ya, berarti utang bertambah. Nah, kalau kita memposting kepersamaan akuntansi, harta sama dengan utang tambah modal. Ya, utang tambah modal. Atau aset sama dengan liabilitas tambah dengan ekuitas. Ya, di sini yang berpengaruh kas. Tadi pada transaksi A ada kas, ya berarti ini menjadi saldo awal 15 juta rupiah. Ini dipindahkan sebagai saldo awal di persamaan yang kedua. Modalnya juga di bagian pasifa, modalnya juga dipindah 15 juta bertambah. Di sebelah kanan dipindahkan sebagai saldo awal 15 juta. Kemudian pada transaksi P, soal transaksi P baru kita posting, ya, baru kita posting. Ya, di sini tadi kita melihat soal transaksinya. CV Taman Bunga menerima pinjaman dari BRI sebesar 15 juta. Kemudian pinjaman tersebut diterima pada tanggal 5 Januari tahun 2020. Ya, berarti pengaruhnya kas bertambah. Nah, tadi saldo awal 15 juta. Kemudian di transaksi B ada penambahan kas lagi 15 juta. Kemudian di transaksi B ini utang banknya bertambah. Utang bank bertambah karena meminjam di bank. Pada saat meminjam di bank berarti utangnya di bank bertambah. Ya, di posting kepersamaan akuntansi di bagian harta atau aktiva, kasnya
15 juta saldo awal tadi ditambahkan dengan dari transaksi B 15 juta, berarti saldo akhir 30 juta. Kemudian sebelah kanan utang tambah modal atau liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, akun yang muncul di sini ada utang bank. Tadi utang bank bertambah 15 juta. Kemudian ditambah modal. Tadi modal tetap modal dari Nyonya Melati sebagai transaksi A tadi tetap ada di saldo awal. Berarti utang bank 15 juta ditambah dengan modal Nyonya Melati 15 juta. Kalau kita melihat sebelah kiri dan kanan, yaitu masing-masing 30 juta. Ya, ini yang disebut dengan persamaan karena sama sebelah kiri dan sebelah kanan aktiva dan pasifa jumlahnya, yaitu masing-masing 30 juta rupiah. Itu contoh dari persamaan. Berikutnya contoh yang ketiga, yaitu transaksi C. Nyonya Melati membeli sepeda motor seharga 17.500.000 rupiah secara tunai. Nah, untuk itu dari kas perusahaan dikeluarkan uang sebesar 17.500.000 rupiah. Ya, karena pembelian secara tunai berarti langsung dibayar. Nah, pengaruh dari transaksi tersebut, pengaruh terhadap pada bagian harta, yaitu kasnya berkurang sebesar 17.500.000 rupiah. Kemudian harta berupa kendaraan bertambah 17.500.000 rupiah. Nah, ini pengaruh dari transaksi tersebut, yaitu pembelian kendaraan secara tunai. Nah, bagaimanakah persamaan dasar akuntansinya? Nah, kalau kita memposting ke persamaan dasar akuntansi pada transaksi C, tadi di transaksi sebelumnya, transaksi B, ada saldo akhir di sana, yaitu pada bagian harta kasnya 30 juta rupiah. Kemudian pada bagian pasifa ada utang bank 15 juta rupiah. Kemudian modal Nyonya Melati sebesar 15 juta rupiah. Nah, ini saldo akhir pada persamaan bagian B itu dipindahkan sebagai saldo awal pada persamaan transaksi C atau persamaan berikutnya, yaitu harta sama dengan utang tambah modal. Ya, harta di sini sama dengan aset atau sama dengan liabilitas tambah ekuitas atau utang tambah modal. Nah, rumusnya kas ditambah kendaraan. Tadi kasnya sebagai saldo awal 30 juta rupiah. Kemudian kendaraan 17.500.000 rupiah dari transaksi B. Pada bagian sebelah kanan pasifa, utang banknya juga dipindahkan sebagai saldo awal di persamaan yang ketiga, yaitu 15 juta rupiah, dan modal Nyonya Melati juga dipindahkan sebagai saldo awal pada persamaan yang ketiga. Nah, baru kita posting transaksi C. Ya, tadi ada pembelian kendaraan atau sepeda motor seharga 17.500.000 rupiah. Pengaruhnya di sini yaitu karena pembelian secara tunai berarti kasnya berkurang. Ya, berarti kas berkurang 17.500.000 rupiah. Kemudian kendaraan bertambah pada bagian harta 17.500.000 rupiah. Pada bagian pasifa, utang banknya tetap dan modal Nyonya Melati tetap.
Nah, berapakah saldo akhirnya? Ya, saldo akhirnya tadi kas 30 juta saldo awal dikurangi dengan kas 17.500.000 rupiah. Kemudian kendaraan bertambah 17.500.000 rupiah. Pada bagian pasipa, utang bank dan modal tetap, yaitu tidak berpengaruh, masing-masing 15 juta rupiah. Jadi ini persamaan, kalau kita melihat bahwa persamaan tersebut sama jumlahnya pada bagian aktiva dan pasipa, yaitu kasnya tadi 30 juta dikurangi dengan 17.500.000 rupiah, ya hasilnya 12.500.000 rupiah saldo akhir. Kemudian harta berupa kendaraan bertambah 17.500.000 rupiah. Pada bagian pasipa tetap masing-masing 15 juta rupiah utang banknya. Kemudian modal Nyonya Melati tetap 15 juta rupiah. Berarti tetap jumlahnya sebelah kiri dan sebelah kanan, yaitu 12.500.000 tambah 17.500.000, kalau di total 30 juta. Kemudian utang bank dan modal Nyonya Melati masing-masing 15 juta, tetap 30 juta. Ya, inilah persamaan contoh yang ketiga dari persamaan dasar akuntansi. Jadi di sini yang namanya persamaan dasar akuntansi harusnya sama jumlah aktiva dan pasipa. Baiklah, siswa-siswa sekalian, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.